Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi ekonomi makro Islam yang dimana sebagai pemenuh UAS dalam mata kuliah ini. Untuk itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reski, NIM 20203861211016. Pertama, saya akan membacakan submateri terlebih dahulu. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, keuangan publik Islam. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Baik, untuk materi pertama yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan dinilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional yaitu suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Manfaat pendapatan nasional. Pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang kelima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang keenam, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kedelapan, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang kedua, investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan permodalan atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Adapun konsep-konsep pendapatan nasional, yang pertama yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Yang kedua, pendapatan perseorangan atau disingkat PI. Yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Yang keempat, pendapatan domestik bruto atau GDP. Yang kelima yaitu produk nasional bruto atau GNP. Adapun metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan yang pertama ini adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga sesuai dalam suatu negara selama 1 periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Cara perhitungannya itu sebagai berikut. Yang pertama, PN sama dengan W atau wax atau salary plus I interest plus R rent plus P profit. Yang kedua, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang diberikan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama 1 periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang, jadi bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Cara perhitungannya yaitu nilai tambah atau disingkat NT sama dengan nilai output atau NO dikurang nilai input antara atau NI. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, pengeluaran, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Cara perhitungannya adalah PN sama dengan C tambah I tambah G ditambah atau X kurang M. Hasil perhitungannya dengan menggunakan metode pengeluaran dinamakan dengan produk domestik bruto atau disingkat GNP.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Penyebab inflasi itu terbagi menjadi 5. Pertama, adanya permintaan yang meningkat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar bertambah banyak. Yang ketiga, adanya biaya produksi yang meningkat. Yang keempat, terjadinya inflasi campuran. Dan yang terakhir itu inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Adapun jenis-jenis inflasi dibagi menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, yang keempat yaitu inflasi sangat berat. Dampak inflasi itu sendiri, yang pertama itu produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. Yang kedua menurunnya daya beli masyarakat karena harga terlalu mahal. Yang ketiga yaitu mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Adapun cara mengatasi inflasi, yang pertama itu adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua itu adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir itu kebijakan lainnya, yang dimana selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Untuk materi selanjutnya yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Keuangan publik Islam ialah sebuah konsep keuangan yang berasaskan Islam, yang mana dengan penanaman nilai-nilai religiusitas akan berdampak pada nilai positif. Adapun dasar keuangan publik Islam ini terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 41, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlian untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun prinsip keuangan publik Islam, adanya prinsip keuangan publik Islam ini sangatlah penting karena dengan prinsip ini dapat dimunculkannya beberapa acuan dalam penerapan keuangan publik Islam yang islami. Dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan beberapa prinsip yang harus bertanam dalam seorang pelaku ekonomi muslim yang akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi yang islami. Di antaranya adalah 1. Prinsip keimanan, yang kedua prinsip dapat dipercaya atau sidik, yang ketiga prinsip tanggung jawab atau amanah, yang keempat prinsip transparansi atau menyampaikan tablik, yang kelima prinsip kemampuan atau kecerdasan atau fatana. Untuk materi selanjutnya itu pengangguran. Pengangguran adalah kelompok orang yang ingin bekerja sedang berusaha mendapat pekerjaan belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Adapun jenis-jenis pengangguran itu, pertama pengangguran friksional, sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu. Yang kedua pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga pengangguran struktural, pengangguran yang akibatnya oleh perubahan struktur ekonomi dari ekonomi dalam jangka panjang. Baru selanjutnya itu pengangguran musiman, keadaan penganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Selanjutnya pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi.
Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya, pengangguran siklus. Pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Selanjutnya, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dan dari pertambahan tenaga kerja. Selanjutnya, pengangguran tersembunyi. Banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Yang terakhir itu pengangguran bermusim. Ini terutama terdapat dalam sektor pertanian dan perikanan karena tergantung oleh cuaca. Pengangguran, adapun akibat dari pengangguran itu sendiri, yang pertama itu bagi perekonomian di Indonesia, yaitu penurunan pendapatan per kapita, menurunnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, meningkatnya biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah. Adapun akibatnya terhadap masyarakat itu menjadi beban psikologis dan psikis, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, dan yang terakhir itu menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Adapun cara mengatasi pengangguran yaitu 1. Menciptakan kesempatan kerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan dan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Yang keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses pendamping, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga usaha kecil yang mendukung. Selanjutnya, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan pada kesempatan kerja. Yang terakhir itu penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Materi selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan mendapat pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kapan seorang dikatakan miskin? Apabila gaji orang tersebut $1 per hari atau setara 30.000 per hari di Indonesia. Seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara. Yang pertama, kekurangan materi. Yang kedua, kekurangan pemenuhan kebutuhan pokoknya. Yang ketiga itu kekurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Ada 4 bentuk kemiskinan. Yang pertama itu kemiskinan absolut. Adalah suatu kondisi di mana pendapatan seorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif, yang dimana bentuk kemiskinan ini terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga itu kemiskinan kultural, yang dimana bentuk kemiskinan ini terjadi sebab akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Yang terakhir itu kemiskinan struktural, yang dimana bentuk kemiskinan ini disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan, pertama laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua masyarakat pengangguran meningkat, yang ketiga pendidikan yang rendah, yang keempat terjadinya bencana alam, yang kelima distribusi pendapatan yang tidak merata. Adapun dampak kemiskinan itu sendiri, yang pertama meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, yang kedua angka kematian meningkat, yang ketiga akses mendapatkan pendidikan tertutup, yang keempat meningkatnya angka pengangguran, yang kelima konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan.
Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah agar dapat mengatasi kemiskinan. Di antaranya pertama itu melakukan pembaharuan pada data penduduk. Yang kedua melakukan integrasi penyaluran bantuan sosial. Yang ketiga mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Yang keempat memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir yaitu mengelola APBN, anggaran pendapatan belanja negara dengan cermat. Baik, materi terakhir yaitu peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariah. Sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam, dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya. Secara umum, syarat-syarat wajib zakat itu sebagai berikut. Yang pertama itu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga pemilikan yang sempurna, yang keempat nizab, yang kelima itu haul. Adapun infak dan sedekah atau sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Atau Quran Surah Ali Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Quran Surah yang kedua ayat 215. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologinya, syariat pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga menyangkut bersifat non-material. Seperti contohnya senyum, itu merupakan sedekah paling kecil. Pengelolaan zakat dan infak dan sedekah di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu pranata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh umat muslim. Di Indonesia yang sekarang ini yang sudah sangat berkembang ini sangat di tangan masyarakat sipil yang awalnya ke arah amal sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi. Peranan zakat, infak, dan sedekah dalam peningkatan perekonomian. Salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah zakat berfungsi untuk menolong, membuat, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali 2006, salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial. M.A. Manan 1993 berpendapat yang merupakan bahagian dari prinsip zakat, diantaranya prinsip pemerataan dan keadilan dan prinsip produktivitas. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.